Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok sistem, mata kuliah pengantar basis data kelas B, dengan anggota kelompok saya Koma Hermayanti dengan stambuk 23176, Saya Ratna Dewi dengan stambuk 231060. Selamat menyimak semua dengan stambuk 23141. Di sini, kami akan menjelaskan proyek pengantar basis data desain ERD dengan mengambil studi kasus pemesanan tiket kereta api. Adapun yang akan kami jelaskan kali ini yaitu yang pertama ERD, kemudian transformasi data ke tabel relasi, dan yang terakhir kamus data dan perintah MySQL. Oke, pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Ratna Dewi dengan stambuk 231060. Oke, yang pertama kita jelaskan yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD dari PT Kereta Api Jaya Abadi. Oke, dapat kita lihat ada 6 entitas yang saling berelasi antara satu sama yang lain. 6 entitas itu yaitu penumpang, ada tiket, ada kasir, ada kelas, rute, dan jadwal. Oke, untuk yang pertama, penumpang berelasi dengan tiket. Penumpang memiliki atributnya masing-masing, yaitu ID penumpang sebagai primary key, kemudian nama penumpang, ada jenis kelamin, sama nomor telepon. Kemudian tiket memiliki atributnya, yaitu tanggal pesan, nomor kursi, dan nomor tiket sebagai primary key. Penumpang memesan tiket. Kardinalitas yang terjadi yaitu one-to-one, di mana satu penumpang hanya bisa memesan satu tiket. Begitu juga sebaliknya, satu tiket diperuntukkan untuk satu penumpang saja. Jadi, kardinalitas yang terjadi yaitu one-to-one. Kemudian partisipasi constraint-nya yaitu wajib di sisi tiket, di mana ID penumpang atau atribut dari penumpang ini wajib ada di tiket. Kemudian yang kedua ada tiket berelasi dengan kasir. Partisipasi constraint-nya itu tidak wajib di kedua sisi. Tiket tidak wajib ada di kasir, begitu juga kasir tidak wajib ada di tiket. Kardinalitas yang terjadi yaitu many to one atau one to many. Banyak tiket dapat dilayani oleh satu kasir. Satu kasir dapat melayani banyak tiket. Kemudian selanjutnya tiket juga berelasi dengan kelas, di mana kardinalitas yang terjadi yaitu satu ke satu atau one to one, di mana satu tiket hanya memiliki satu kelas saja. Kardinalitas yang terjadi itu one to one. Kemudian partisipasi constraint-nya yaitu wajib ada di sisi tiket, di mana atribut pada kelas ini wajib ada di tiket. Kemudian yang kedua yaitu tiket berelasi dengan rute, tiket berisi kelas. Satu tiket hanya berisi satu kelas. Jadi kardinalitas yang terjadi yaitu satu ke satu atau one to one. Partisipasi constraint-nya yaitu wajib di sisi tiket, atribut yang ada pada rute, khususnya kode rute sebagai primary key, wajib ada di tiket. Kemudian yang terakhir, rute menampilkan jadwal. Satu rute menampilkan banyak jadwal. Kardinalitas yang terjadi yaitu one to many. Partisipasi constraint-nya yaitu
tidak wajib di kedua sisi, di mana atribut pada rute ini tidak wajib ada di jadwal, begitu juga sebaliknya, atribut pada jadwal ini tidak wajib ada di rute. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai ERD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, saya atas nama Kom Hermayanti dengan stambuk 23106 akan melanjutkan menjelaskan mengenai transformasi ER ke dalam tabel relasional pada entitas, penumpang, dan tiket. Di mana di sini kita dapat melihat bahwa pada penumpang terdapat beberapa atribut seperti ID penumpang, nama penumpang, jenis kelamin, nomor telepon. Di mana di antara atribut tersebut, ID penumpang merupakan primary key yang diberikan tanda garis bawah. Setelah itu, untuk entitas tiket, juga ada beberapa atribut. Di antaranya yaitu nomor tiket yang merupakan primary key yang saya berikan tanda garis bawah, kemudian ada nomor kursi dan tanggal pesan. Nah, karena relasi yang terjadi antara kedua entitas ini adalah one-to-one dan wajib pada sisi tiket, maka primary key pada entitas penumpang, yakni ID penumpang, nantinya akan menjadi foreign key atau kunci tamu pada entitas tiket. Maka, pada saat melakukan transformasi, masing-masing entitas akan dibuatkan dalam satu tabel, di mana penumpang membentuk satu tabel dengan nama penumpang, yang mana field-nya itu tergantung pada atribut-atribut yang ada pada entitas penumpang, seperti ID penumpang, nama penumpang, nomor telepon, dan jenis kelamin. Nah, karena di sini ID penumpang adalah primary key, maka pada tabel relasi saya memberikan tanda bintang 1. Kemudian sama halnya dengan tiket. Kita buatkan juga tabel baru seperti tabel penumpang dengan nama tiket, yang mana field-fieldnya itu juga sesuai dengan atribut-atributnya. Di antaranya yaitu nomor tiket, nomor kursi, tanggal pesan. Nah, nomor tiket di sini yang merupakan primary key, saya berikan tanda bintang 1. Nah, karena relasi yang terjadi itu wajib pada sisi tiket, maka di sini ID penumpang akan menjadi foreign key. Nah, foreign key di sini saya berikan tanda bintang 2 pada tabel tiket. Sehingga dapat dikatakan bahwa transformasi data ke model tabel relasi yang dihasilkan pada dua hubungan relasi tersebut adalah dua tabel yang berhubungan. Saya Pamangjaya Kusuma dengan stambuk 231041. Saya akan menjelaskan bagian nomor 3, yaitu penentuan skema relasi dan kamus data. Dari penjelasan teman saya tadi mengenai transformasi data ke relasi, bahwa kita menghasilkan dua tabel yang terbentuk. Maka, untuk kamus data, kita bentuk juga dua tabel pertama, yaitu tabel penumpang. Tabel penumpang itu terdiri dari field, kemudian tipe, size, dan kata kunci. Yang dimaksud kata kunci di sini ialah primary key dan foreign key. Field yang pertama yaitu ID penumpang, tipe data yang saya gunakan, chart, kemudian size 10. Size di sini dalam artian tidak boleh lebih dari 10 dan menggunakan kata kunci primary key, di mana nilai-nilai yang ada tidak boleh bersifat sama atau bersifat unik. Kemudian field yang kedua, saya menggunakan tipe data varchar dengan size 30. Tidak boleh lebih dari 30. Field yang ketiga, itu ada jenis kelamin, di mana saya menggunakan tipe data enum, yaitu
lelaki dan perempuan, atau L dan P. Field yang keempat, nomor telepon. Saya menggunakan tipe data chart dengan size 15. Tidak boleh lebih dari 15. Kemudian, tabel yang kedua yaitu tabel tiket. Field yang pertama ada nomor tiket. Di sini saya menggunakan tipe data chart dengan size 5. Dia boleh lebih dari 5 dan menggunakan primary key. Field yang kedua yaitu ada nomor kursi dengan menggunakan tipe data chart dan size 2. Tidak boleh lebih dari 2. Field yang ketiga ada tanggal pesan menggunakan tipe data date. Dia di sini dalam artian untuk menentukan waktu. Field yang keempat, ID penumpang. Menggunakan tipe data chart size 5 dalam artian tidak boleh lebih dari 5 dan menjadi kunci tamu yaitu Fragen Key. Kamus data yang telah dihasilkan kita implementasikan ke dalam perintah MySQL yaitu basis data kita buatkan dalam basis data PT Kereta Jaya Abadi. Saya lanjut ke mengimplementasikan ke database yaitu MySQL. Di sini mulai kita membuat database-nya terlebih dahulu yaitu menggunakan create database PT Kereta Api Jaya Abadi. Lalu kita aktifkan dengan perintah use PT Kereta Api Jaya Abadi. Lalu pertama kita membuat create tabel penumpang. Create ini berfungsi untuk membuat tabel ya. Baru edit penumpang dengan tipe data chart size-nya 5, baru primary key, kata kunci primary key. Baru nama penumpang dengan tipe data varchar size 30, lalu jenis kelamin dengan menggunakan tipe data enum lelaki dan perempuan. Di sini dan nomor telepon ada data chart 15. Ini untuk kalian seluruh dari koma untuk mengakhirinya. Kemudian untuk menampilkan tabel tersebut menggunakan perintah dex penumpang. Terlihat hasilnya begini. Kemudian tabel yang kedua create tabel tiket. Nomor tiket tipe datanya chart size 5 dan primary key kata kuncinya. Nomor kursi chart tipe datanya chart size 2. Nomor pesan tipe datanya date. ID penumpang chart tipe datanya chart baru size-nya 5. Atribut ID penumpang sini yaitu ada Fragen Key, baru reference penumpang ID penumpang. Untuk menampilkan tabel tiket itu dex tiket. Sekian, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.